Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nih simple aja. Kalau memang Dinda MC itu ngerti perang akhir zaman itu, pemimpin akhir zaman itu nggak semudah seperti yang kalian bayangkan. Intinya Dinda tahu video ini, hubungi Pak Rois. Kalau memang Dinda itu jiwanya Pak Rois, telepon, jalankan apa yang diperintah Pak Rois. Udah, buang ilmu-ilmu semua, buang kitab-kitab ini, nggak guna itu. Kitab-kitab alam semesta. Yang mau ikut, yang mau ngikuti, diajarin, suruh mandi taubat. Gunanya supaya beragama punya Tuhan. Simpel aja. Kalau untuk negara itu nggak mungkin. Intinya di sini dulu. Soal dana mana, itu nanti udah ada yang ngurus sendiri. Bukan SP, bukan Dinda yang sibuk masalah dana. Yang jelas intinya yang nama terbukanya kerajaan langit itu untuk keluarga kita dulu. Supaya orang beragama punya Tuhan, cuma kita punya Tuhan itu untuk kita aja. Jadi Dinda sebelum ketemu Pak Rois, telepon dulu, mandi tobat dulu, buat pagar diri, nanti diajarkan caranya buat pagar diri, bagaimana harus buat pagar diri berlapis-lapis, supaya raga Dinda itu nggak bisa dicelakai umat manusia, nggak bisa dicelakai makhluk lain lagi. Itu namanya pemimpin akhir zaman. Karena seluruh umat manusia ini tadi yang dilihat sama Pak Rois nggak mau diajari ke jalan yang benar. Nah, nanti kalau Dinda itu menghubungi Pak Rois, kalau memang benar ini sukma sejatimu, karena yang dilihat sama Pak Rois, ya kan, Dinda itu memang sukmanya Mas, kita sama-sama dari kayangan, diturunkan ke bumi. Kalau perbuatan kita baik di bumi ini, kita akan pulang ke kayangan lagi, ketemu sama keluarga yang di kayangan. Jadi kita nggak perlu repot-repot ikut campur urusan orang, karena itu nanti akan diseleksi alam. Kalau dia ikut sama kita, ya insya Allah dia selamat. Kalau dia nggak mau ikut, ya udah. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan negara, nggak perlu. Karena kita ini utusan untuk bumi, kita ngajarkan sebagaimana Kanjeng Nabi dan Rasul dulu ngajarin. Itu loh, Din. Tapi kalau Dinda ngejar jabatan, kalau Dinda merasa berilmu, kalau Dinda mau ikut-ikutan ngurusin negara, karena seluruh negara, seluruh presiden di muka bumi ini cepat atau lambat akan dihancurkan sama alam semesta. Apa itu alam semesta? Alam semesta itu ya tingkah laku orang-orang itu, karena orang-orang itu kan udah dikuasai iblis ini tadi. Dia jangan berbuat maksiat, dosa, nggak percaya. Gimana sih cara mandi tobatnya? Ya itu tadi, cara mandi tobatnya kan sering dibilang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala, karena dari hati nurani. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa itu artinya? Itu berarti semua. La ilaha illallah ini tadi tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Siapa Muhammad, siapa Allah, ini nanti dijabarkan.
itu sekarang ini kacau, menjalankan kehidupan sendiri, jiwanya menyatu sama Dinda. Pak Ros mau menikah lagi, jiwanya sama Dinda, nunggu Dinda, entah kemana-mana arah tujuannya. Makanya mandi tobatnya itu ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala. Hadas kecil, hadas besar karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali. Tapi mandi bunga 3 macam. Bunga 3 macam itu apa? Mandi mawar merah, mawar putih, bunga kenanga. Jadi apabila Bunda memiliki dosa itu lepas semua dosa. Yang namanya dosa itu apabila Dinda itu salah zikir, salah apa, salah ngucap, nyelimuti angin ini tadi, nyelimuti raga jiwa Dinda ini hilang. Itu terbukanya kerajaan langit atau rumah kita yang di Kayangan, rumah anak-anak kita berikutnya nanti. Baru sholatnya yang diajarkan Pak Ros itu, supaya kita nggak durhaka. Itu namanya sholat. Yang namanya sholat wajib itu wajibnya dulu baru sunnahnya. Pasangannya sholat Isya itu pasangan sholat hajat, pasangannya sholat hajat, pasangan sholat subuh itu sholat sunnah 2 rakaat, pasangannya sholat luhur itu sholat 2, jadi nggak boleh dibolak-balik. Pasangan sholat asar itu sholat sunnah 2 rakaat. Pasangan sholat maghrib itu sholat sunnah 2 rakaat. Jadi induknya ini sholat isya, laki-lakinya sholat duhur, asar sholat asar ini tadi anak pertama, sholat maghrib ini tadi anak nomor 2, subuh anak bungsu. Berarti sholat itu ada orang tuanya, ada anaknya. Untuk keluarga kita dulu berdua. Ya, nanti Pak Rois akan mengajarkan ini jarak jauh lewat telepon dulu. Dinda telepon Mas dulu. Udah prakteknya benar atau salah. Bunda pernah, kalau memang benar berarti ya ini SP-nya, kalau salah ya berarti bukan. Makanya dibilang jangan baper-baperan. Mau ucapan itu jelek, baik, buruk itu jangan baper-baperan. Nggak ada sopan-sopan, nggak usah mikirin sopan-sopan. Itu namanya kita nggak punya sakit hati. Kalau nggak punya sakit hati sama aja nggak punya sakit jiwa. Sempurnalah ratuku mewakili Ibu Bumi Bopo Angkoso, calonnya mewakili. Jadi ratunya ada di Ibu Pertiwi, wakilnya Ibu Pertiwi. Itu nanti seperti itu. Jadi ratunya itu digembleng dulu sama SP. SP akan digembleng. Ratu sama SP ini nanti akan digembleng sama alam semesta. Nah, baru pengikut-pengikut kita tuh seperti itu. Jadi nggak ada adu debat, nggak ada adu berantem, gitu loh. Itu baru kita nanti, anak-anak kita nanti bisa menemukan zaman kemasan, zaman sukaria, zaman kala subah. Itu sholat. Jadi setiap tirakat, setiap bulan suci Ramadan nanti zikir, puasanya zikirnya bismillah. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhluk, dari bentuk apapun itu.
Al-Fatihah. Baru zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Selama puasa. Jadi anak-anak kita nanti raganya ini nggak dihuni iblis lagi. Makanya nggak ada ilmu-ilmuwan itu, nggak ada. Itu sabda puasa. Lebarannya itu hari kemenangan. Kenapa kok hari kemenangan? Karena kita ini nggak bisa sakit, nggak bisa dicelakai oleh manusia iblis yang berwujud manusia. Makanya iblis itu menyusup ke dalam tubuh manusia. Dan setelah kuat bakar diri kita tuh, baru kita bakarin lagi. Bismillahirrahmanirrahim Allah, dan hancurkan ya Allah seluruh makhlukmu, baik manusia, makhluk halus maupun iblis dajjal, kalaupun yang berusaha tidak mencelakai raga jiwa, harta bendaku maupun keluarga. Baru zikirnya apa? Ya bismillah lagi. Itu selama bulan suci Ramadan, nanti mimpinnya kayak gitu. Ya apabila contoh kayak Arjito Arya menyerang kita, mental mengantam dia sendiri. Ya sama seperti dana amanah. Dana amanah dulu cara buatnya ya seperti itu. Makanya Pak Roy bingung. Karena terbukanya kerajaan langit ini memang harus dari ratunya. Kenapa kok seperti itu? Karena adanya bumi ini gara-gara Siti Hawa selingkuh atau makan buah kundi. Jadilah raka, jadilah bumi ini. Makanya Dinda MC itu wakilnya bumi, yang akan mewakili bumi memandi tobat ini tadi. Harus sempurnalah kita. Seperti itu baru nanti Pak Roes atau SP-mu cerita sama Dinda. Dari awalnya ada manusia sampai hari kiamat. Seperti itu. Kayak saudara kita yang Dinda datangi semalam itu, nangis sama Dinda, minta tolong sama Dinda. Yang namanya siapa semalam? Maling Kundang. Nah, Maling Kundang itu minta tolong sama ibunya, wakilnya. Ibunya ya Dinda itu, yang bisa menolong itu yang masih di muka bumi ini. Makanya perannya umat manusia di muka bumi ini sangat penting daripada saudara leluhur kita yang di alam jin, daripada yang udah pindah alam. Makanya orang meninggal dunia itu masih tersangkut di alam kubur, belum masuk alam barza. Kan gara-gara Dinda baperan, mudah sakit hati, mudah kesinggung, ya kan? Yang ngaku SP, yang muncul sebagai SP pun sudah kesinggung. Nggak dipelajari dulu sama Dinda ajaran apa yang dibawa orang ini, seperti apa sebabnya. Seharusnya seperti itu Dinda. Tapi kalau Dinda mengandalkan ilmu, ya nggak bakalan ketemu sama SP. Makanya SP itu yang Dinda ceritakan selama ini bingung mau ngomong apa, muncul-muncul kemana, nggak mungkin muncul langsung seperti, kalau nggak sesuai sama kitab ya nggak mungkin. Karena makanya kitab itu berubah-ubah. Ya kalau Dinda nggak percaya, lihat aja nanti. Kalau sampai Pak Roes itu nikah lagi, ya lama lagi Dinda ketemu sama Pak Roes, sama SP-mu. Ya nggak tahu sampai kapan. Caranya perangnya Pak Roes lagi. Istri kakakmu itu yang dititipkan sama Pak Roes, yang dikeroyok sama iblis atau panas perutnya, tapi nempel aja, nggak sanggup masuk. Nanti kalau sanggup dalam doa jadinya lendir. Bisanya dukun itu tadi jadinya lendir. Ini laki-laki yang ngancurkan itu, yang ngasih makan narkoba, lagi baca pikiran Pak Roes. Makanya sekarang kalau kita nggak berani membunuh orang-orang jolim yang suka maksiat, semuanya akan dilenyapkan sama alam semesta. Tapi kalau kalian berani membunuh
orang-orang itu dengan cara membunuhnya menghadap sama Allah. Kayak caranya kalau laki-laki Jawa, orang-orang Jawa itu gampang kalau mencegah bencana yang tanah Jawa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta semoga ya hancur berkelah ala vital kaum laki-laki makhluk asmupun iblis dajjal pun yang gauli titik-titik namanya siapa, habis orang Jawa. Jadi dengan begitu udah nggak ada lagi maksiat. Saya dibilang sama Pak di tanah Jawa itu kalau mau selamat hancur kali. Kalau supaya pencegahnya bencana wanita tata itu tutuplah kemaluan perempuan, baru nyaman negara. Untuk kayak istri Pak Arief itu berapa banyak tuh ngabisin manusia. Orang awam mau berbangsa tewas langsung ditembak. Nggak main-main. Makanya Pak Ros ini tahun ini akan perang tampur besar-besaran kan. Ini nanti kalau yang di Padang kalau memang parah orang itu rame kan, tirakat balik kan bisa sakit paru-paru. Sama ceritanya Pak Roy sama istri Pak Roy, kakakmu yang namanya Tari dulu ya, seperti itu. Tentang tugasnya ini masing-masing. Tugas Dinda itu apa, tugas istri Pak Roy yang mana, yang lain itu seperti apa. Ini udah ada tugasnya masing-masing. Tidak sembarangan, nggak perlu adu debat. Yang buka kitab awal akan nyeritakan kitab awal akan nggak semudah beli tangan. Harus dibutuhkan jiwa suci, hati bersih. Kita kalau tahu ya kayak mana Nabi Ibrahim itu lah. Nabi Ibrahim itu mengajarkan sama umatnya kayak mana ya, gitu. Makanya dibilang sama Pak Roy, nggak bakalan bisa orang itu diajak ke jalan yang penting. Jangan salah dia, nggak bakalan bisa. Makanya bagusan dibiarkan aja, urus keluarga kita, urus Dinda sama itu. Makanya budak Angon sama budak Janggotan akan pergi membuka lahan baru di Lebak Jalan itu ya seperti itu. Pak Dinda nelpon kumpul masanya lagi sendiri, nelpon kita Paroles ngobrol ke mana, karena kitabnya itu seperti itu yang dikejar Paroles. Tapi kalau Pak Rois atau Sakra Penyingit sejati disuruh muncul ke publik salah. Jadi nggak pergi membuka lahan baru di Lebak Jalan ini. Nah, masalah harta amanah yang ikut kita ini banyak, data mana yang ikut Pak Rois itu banyak loh. Dinda tuh harusnya tahu. Makanya kita nggak perlu repot. Nah, Pak Roy pun nggak perlu, walaupun kayak gini Pak Roy nggak pernah maksa anak-anak ini untuk mengeluarkan dana mana. Karena itu nanti beliau ini udah ngerti sendiri gitu. Walaupun dana mana ini nggak diturunkan, tetap kita ini tetap dikasih makan walaupun secukupnya. Jadi nanti ada cerita sama saya, mulai dari adanya manusia sampai ada teman itu diceritakan sama kita itu kayak mana ceritanya. Nah, kalau kita mau ngikuti channel-channel yang lain itu ya nanti
negaramu hancur, dia akan nyari kita. Padahal kita udah pergi membuka lahan baru di tempat jalan. Negara itu cepat atau lambat kan dibilang sama gue. Seluruh negara, seluruh presiden itu akan hancur. Alam semesta yang hancurkan atau ulah mereka sendiri yang akan hancur. Kan kitabnya seperti itu kan. Begitu dia sadar, dia mau nyari satu-satunya yang lulus kita. Sementara kita udah pergi membuka lahan baru di Lebak Jambi. Makanya Maroy kan kalau muncul di channel IKN kan terlalu dijegal. Terus yang ngikuti channel Satrio Penying itu banyak